14 chapter ke depan. Sebelumnya mungkin saya mau tanya dulu nih, teman-teman udah pernah dapat nggak materi tentang reasuransi? Belum, Pak. Belum. Baru sekilas doang, Pak. Baru sekilas doang. Tapi berarti belum pernah ya secara ini ya tentang reasuransi ya? Iya, Pak. Oke. Ya wes, kalau gitu berarti saya akan mulai dari yang sangat-sangat basic gitu ya tentang reasuransi. Teman-teman, jadi kalau teman-teman bicara tentang sebelum ke reasuransi, tentang asuransi sendiri, mungkin teman-teman nggak usah jauh-jauh ya. Teman-teman udah dapat tentang underwriting selama ini? Atau kuliah tentang underwriting? Belum, Pak. Belum pernah juga? Masih Pernah, Pak. Belum, Pak. Hah? Ini ada yang udah ada. Udah ada. Oh, udah ya. Lagi halu dia, Pak. Hah? Kenapa? Oke, jadi aduh teman-teman, saya kebagian yang 40 menitan nih. Jadi nanti teman-teman kalau tiba-tiba berhenti, kita join lagi. Saya akan buat room Zoom lagi, nanti kita rejoin ya. Iya, Pak. Oke, teman-teman. Jadi kalau kita sebelum bicara ke reas, kita bicara tentang resiko dulu ya teman-teman. Teman-teman mungkin sehari-hari nggak jauh-jauh dari yang namanya resiko gitu ya. Jadi manusia itu dikenal sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Teman-teman mungkin ngerasain kemarin selama pandemi gitu, 2 tahun tidak bisa berkegiatan, terutama berkegiatan sosial ya. Gimana rasanya gitu ya teman-teman, dibatasi untuk berkegiatan sosial itu nggak enak banget, bener nggak teman-teman? Ya nggak, rasain nggak? Bener kan? Nggak enak banget gitu kan. Nah, manusia itu seperti itu. Manusia itu harus berkegiatan sosial, harus keluar rumah, bersosialisasi, apalagi mungkin yang sudah sudah mulai dewasa, dia juga biasanya punya insting untuk nyari nafkah gitu ya, nyari duit gitu ya. Karena manusia juga selain makhluk sosial tadi juga makhluk ekonomi gitu ya. Tadi misalnya kita lihat siapa tadi yang sedang bekerja ya, Derry atau siapa tuh tadi ya, di tempat kerjanya gitu kan. Nah dia harus selain bersosialisasi, dia keluar rumah juga untuk motif ekonomi gitu, nyari penghasilan gitu. Nah sehingga manusia ini nggak bisa lepas dari yang namanya resiko tuh. Tadi keluar rumah aja, kita tahu sekarang cuacanya lagi nggak karuan kan ya teman-teman ya. Kalau keluar rumah itu teman-teman mesti minimal itu berhadapan dengan resiko minimal kehujanan gitu ya, cuaca gitu kan. Jadi di sini manusia itu dalam berkehidupan tadi sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, dia akan menghadapi berbagai macam resiko, dari resiko alam, misalnya tadi kehujanan, kalau sudah punya rumah atau tinggal di rumah orang tua, juga amit-amit gitu ya, juga bisa jadi terekspos oleh resiko kebakaran. Kalau yang di sini punya kendaraan misalnya ya, kalau berkegiatan menggunakan kendaraan baik mobil maupun motor, itu juga terekspos misalnya, apalagi Jakarta ya, trafiknya kalau kita udah hati-hati, mungkin orang lain juga nggak hati-hati gitu ya, sehingga kita terekspos atau bisa jadi terkena risiko akibat tabrakan ya, aksiden, kecelakaan, atau mungkin kehilangan kendaraan ya. Itu ya, mau ada yang disampaikan? Belum? Oke. Kirain mau open mic, mau ada yang mau disampaikan. Atau misalnya karena cuaca juga kita bisa terekspos oleh resiko sakit. Ya. Nah, seperti itu. Jadi, kita manusia pun seperti itu ya, teman-teman. Secara natural, kita itu berhadapan dengan resiko. Gitu. Sehingga lama-kelamaan kita ini berusaha untuk melakukan proses manajemen resiko tadi. Simple aja.
nggak usah bicara manajemen resiko yang terlalu rumit gitu ya. Teman-teman mungkin keluar rumah, wah melihat mendung nih, takut kehujanan gitu. Secara mungkin teman-teman nggak sadar gitu ya, kalau sudah melakukan proses manajemen resiko itu. Contohnya adalah, oh daripada kehujanan, gue bawa payung deh. Ya nggak teman-teman? Begitu Iya, mendung, Pak. teman-teman lihat langitnya mendung, oke deh, gue bawa payung. Gitu kan. Nah, secara tidak langsung sebenarnya itu teman-teman melakukan proses manajemen resiko tadi. Gunanya apa payung ini? Biar apa teman-teman payung coba? Biar nggak kebasahan, Pak. Biar nggak kehujanan, biar nggak basah kalau hujan gitu. Jadi teman-teman sebenarnya sudah melakukan proses manajemen resiko ini, mengidentifikasi nih, oh oke, mendung. Mendung berarti sebentar lagi hujan. Terus kalian analisa apa nih yang bisa menyebabkan aku atau menghindarkan aku dari basahnya hujan. Oke, gue mesti bawa payung. Gitu. Ya nggak, teman-teman? Iya, Pak. Benar kan? Atau teman-teman di sini yang rumahnya jauh, misalnya Bekasi atau Bogor tadi, siapa lupa, mau ke kampus gitu ya, wah macet nih. Kalau gue naik bus atau naik motor bisa nggak keburu nih gitu kan? Wah biar cepat apa ya? Oke, paling cepat itu adalah kendaraan paling cepat adalah kereta misalnya gitu ya teman-teman. Oke, gue naik kereta aja deh, biar cepat sampai Jakarta. Nah itu juga salah satu contoh dari kegiatan teman-teman melakukan manajemen risiko. Ada yang lain yang mau ngasih contoh misalnya? Teman-teman? Ditya mungkin? Rido? atau Natasha? Yang mau kasih contoh silakan. Kira-kira apa? Ujian, resikonya apa ujian teman-teman? Kita ikut ujian, resikonya apa? Jelek-jelek. Nilai jelek. Nah, teman-teman manajemen resikonya biar nggak dapat nilai jelek, Belajar. apa? Belajar, Pak. Oh, yakin belajar. Yakin, Pak. Nyontek, Pak, nyontek. Doa, Pak. Pak, doa. Nyontek. Jalin kerjasama yang baik dengan teman, mungkin gitu ya manajemen resikonya ya. Hah? Iya, Pak. Diperhalus dong, jangan bilang Musyawarah nyontek. mufakat, Pak. Musyawarah mufakat. Kalian lagi ngobrol sama dosen nih, kalau bilang nyontek, bahaya Mempraktekkan loh, tak Pancasila, catut loh. Pak. Jadi bahasanya resiko manajemen resikonya harus bekerja sama dengan baik dengan teman. Gitu. Apalagi misalnya resiko apa misalnya ujian udah, tadi berangkat ke kampus udah, Lowbat, Pak. apa lowbat? Oh iya nggak dapat sinyal atau mungkin orang anak-anak milenial sekarang nggak bisa nggak pakai handphone lah ya, nggak bisa nggak ada sinyal gitu. Oke. Kehabisan baterai, kira-kira resikonya apa? Manajemen resikonya apa? Bawa Power bank. Bawa power bank. Kalau power banknya juga lowbat, Bawa chargeran, Pak. Bawa charger. bawa chargeran, stop kontak nggak ada. Bawa Udah dari nggak usah rumah, Pak, stop dicas, Pak. kontaknya. Hah? Kalau nggak ada semua nggak usah dicas. Pakai tenaga matahari, Pak. Asik, anak IPA banget. Anak IPA banget ya, pakai apa? Solar ini ya. Aduh, oke, jadi teman-teman kira-kira udah paham ya. Jadi secara nggak sadar kita melakukan proses manajemen resiko itu. Gitu. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin sejarah nih ya, teman-teman, ngomongin sejarah ya, sebenarnya mekanisme manajemen resiko ini sudah dilakukan dalam sejarahnya asuransi sendiri. Kalau teman-teman mungkin ini sudah berapa kali dengar ya, secara alami orang melakukan itu. Kalau dulu pedagang Cina itu melakukan manajemen resiko berdagang gitu ya. Dulu berdagang belum secanggih sekarang teman-teman. Kalau sekarang udah canggih ya dengan e-commerce, nggak perlu ada kapal kayak gini kan ya. Jadi sekarang udah e-commerce, tinggal yang penting bangun gudang di sana gitu ya. Pesan atau jual beli barang bisa lewat e-commerce gitu. Kalau dulu enggak, orang benar-benar harus bawa barangnya ke tempat dia mau jualan. Gitu. Jadi orang Cina dulu, misalnya pedagang Cina, enggak cuma Cina sih, pedagang Arab yang namanya Gujarat dulu itu
kalau mau meminimasi resiko perdagangan tuh mereka misalnya mau bawa misalnya berapa ya 100 karung apa misalnya kain gitu ya, pedagang Cina kan jualan kain ya, 100 karung kain, mereka tidak ngangkut kain itu di satu kapal teman-teman, dia bagi tuh ke 5 kapal, itu 100 itu 20 kapalnya Ditya, 20 kapalnya Ali Rido, 20 kapalnya Derry gitu ya, dibagi-bagi itu. Gunanya apa itu teman-teman kira-kira pedagang Cina melakukan itu? Mengurangi resiko, Pak. Mengurangi resiko kenapa? Apa itu resikonya? Kalau Biar tenggelam jangan gitu, Pak. Kalau ada yang tenggelam minimal satu kapal tenggelam dia masih sisa 80 kan, karena disebar kan. Nah, itu contohnya teman-teman. Gitu. Dan berkembang di era-era agak modern mungkin di Lloyd dulu. Pernah dengar kan ya Cafe Lloyd? Iya, Pak, udah. Benar. Ya, di sana cikal bakalnya asuransi tertua ya, kargo gitu. Orang sudah mulai saweran gitu ya. Yuk saweran yuk.